فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala mulai hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar yang beberapa hari kita berhenti dari mempelajarinya. Dan istimrar, kesinambungan seseorang dalam menuntut ilmu, ikhwani fillah, itu fadilah, merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Dan masing-masing berusaha untuk melihat dirinya sendiri, terutama dalam perkara ilmu. Hendaknya seorang musabaqah, berlomba, bersegera untuk meraih ilmu sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat mungkin. Dalam artian dia curahkan tenaganya, karena ilmu begitu luas. Kalau kita dalam keadaan ijtihad seumur hidup kita saja, belum mampu untuk menguasai semua ilmu, apalagi kalau kita bersantai-santai. Sebagaimana perkataan yang masyhur, la yustata'ul ilm bi rahatil jism. Tidak akan mungkin ilmu itu diraih dengan jasad yang suka santai, jasad yang suka istirahat. Dan cukup waktu istirahat kita pada beberapa hari Id. Jangan sampai malah istirahat tersebut menjadikan kita malas. Akan tapi hendaknya setelah kita beberapa hari beristirahat, hendaknya muncul semangat baru, kerinduan untuk mempelajari ilmu. Baik. Dan pembahasan terakhir sebelum kita dulu mempelajari tentang fiqh siyam, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang sifatus shalah dan akan masuk pada al-babul khamis, bab yang kelima, fi shalatit tatawwu', tentang salat sunnah. Wa fihi masail, dan dalam pembahasan ini ada beberapa permasalahan. Qala wal muradu bit tatawwu'i kullu ta'atin laysat biwajibah. Dan yang dimaksud dengan tatawwu' adalah semua bentuk ketaatan yang tidak wajib. Walaupun pada asalnya ikhwani fillah at-tatawwu' asal maknanya adalah fi'lut ta'ah. Ini asal dari makna at-tatawwu', yaitu fi'lut ta'ah, melakukan amalan ketaatan. Berarti kalau secara bahasa at-tatawwu' lebih luas daripada sekedar melaksanakan perkara-perkara yang tidak wajib. Kenapa? Karena secara bahasa mencakup yang wajib dan yang tidak wajib. Tapi kemudian
istilah ini dalam syariat digunakan secara lebih khusus. Nah, lebih khusus yaitu pada semua ketaatan-ketaatan yang hukumnya tidak wajib. Berarti kalau yang dikatakan di sini salatut tatawwu' berarti apa? Salat yang tidak diwajibkan sebagai tambahan atas salat-salat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penggunaan istilah tatawwu' ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya tentang Islam. Naam, dalam hadits Talhah bin Ubaidillah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam, kemudian di antara jawaban beliau adalah khamsu shalawatin fil yaumi wal laila. Salat 5 waktu dalam sehari semalam. Itulah yang wajib. Maksudnya yang wajib yang terulang dalam sehari semalam. Faqala sa'il, maka yang bertanya tadi mengatakan, hal alayya ghairuha, apakah atasku ada kewajiban selain salat 5 waktu tersebut dalam sehari semalam? Qala la, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak, illa an tatawwa', kecuali apabila engkau ingin melakukan tatawwu', yaitu melakukan salat sunnah, yaitu salat yang tidak diwajibkan sebagai tambahan amalan atas salat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ini pengertian tatawwu'. Berarti istilah tatawwu' datang dalam hadis dengan makna sebagaimana disebutkan tadi, makna yang lebih khusus daripada makna asalnya secara bahasa. Qala al-mas'alatul ula fadluha wal hikmatu min masyru'iyyatiha. Permasalahan yang pertama berhubungan tentang keutamaan salat-salat tatawwu' atau juga dinamakan dengan salat sunnah, serta hikmah dari pensyariatan salat-salat sunnah tersebut. Kita ambil poin yang pertama tentang fadluha, keutamaan salat sunnah. Dikatakan di sini at-tatawwu' bis salati min afdalil qurbati ba'dal jihad fi sabilillah wa talabil ilm. Melakukan amalan ketaatan dengan salat, yaitu salat-salat sunnah, termasuk di antara seutama-utama qurbah, seutama-utama ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah jihad fi sabilillah dan setelah menuntut ilmu. Hal ini menunjukkan ikhwanifillah tentang pentingnya salat-salat sunnah. Di sisi yang lain, di sini ada isyarat tentang pentingnya jihad di jalan Allah yang merupakan dzirwatu sanamil Islam, puncak tertinggi dalam Islam, serta juga pentingnya menuntut ilmu. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ahmad, talabul ilmi la yu'adiluha syai'. Menuntut ilmu itu tidak ada bandingannya. Terlebih lagi di zaman sekarang ya khanifillah, di mana manusia zuhud terhadap ilmu. Ini zuhud yang tercela, yaitu zuhud terhadap kemuliaan akhirat. Zuhud maksudnya apa? Tidak butuh, meremehkan. Bahkan terkadang muncul dari sebagian orang yang menisbahkan diri kepada salafiyah, beremehan terhadap ilmu. Maka jangan sampai kita termasuk dari mereka-mereka ini. Manhaj salaf, dakwah salafiyah, di antara prinsip utamanya ikhwanifillah membangun dakwah tersebut di atas ilmu. Maka wajib bagi kita untuk menghidupkan majalisul ilm.
dan menghidupkan waktu-waktu kita dengan ilmu. Kapan mendapati waktu senggang, maka usahakan hubungan kita dengan ilmu. Baik, ini hendaknya diwujudkan. Jangan sampai keadaan kita seperti awamun nas atau seperti anak-anak sekolah yang ketika mereka liburan, sudah tidak kenal lagi ilmu, tidak kenal lagi belajar, enggak ada lagi murajaah. Adapun ilmu din, maka kita butuhkan senantiasa. Maka dikatakan oleh Ibnul Qayyim, kebutuhannya melebihi kebutuhan makan dan minum. Kalau makan dan minum sehari butuh apa? Paling 2 kali 3 kali. Adapun ilm, kebutuhannya adadul anfas, seperti jumlah nafas kita. Jadi melakukan salat-salat sunnah merupakan perkara yang sangat utama setelah seseorang memenuhi perkara-perkara yang wajib. Apa dalilnya? Limudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrubi ila rabbih binawafilis salawat. Berdasarkan kesinambungan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendekatkan diri kepada Rabb-Nya dengan salat-salat sunnah. Di sini juga didatangkan istilah yang lain, yaitu nawafilus salawat, jamak dari nafilah. Nafilah bermakna juga sunnah, bermakna tatawwu, sama ikhwanifilah, jangan bingung. Dan istilah nawafil juga datang dalam sunnah, sebagaimana nanti akan disebutkan hadisnya. Wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang masyhur, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Berarti hadis apa ini namanya? Hadis qudsi. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa saja yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan permusuhan dengannya, mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan ini kecelakaan bagi siapa saja yang memusuhi wali-wali Allah, memusuhi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena itulah definisi dari wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah katakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu ilayhi. Dan tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amalan yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku wajibkan atasnya. Potongan hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan yang paling Allah cintai itu amalan yang diwajibkan. Nah, amalan yang paling Allah cintai ya amalan yang diwajibkan. Nah, oleh karena itulah seorang muslim hendaknya betul-betul memberikan perhatian penuh terhadap perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, baik itu berupa salat, baik itu berupa puasa, baik itu berupa zakat, dan amalan-amalan wajib yang lain. Karena itu modal dasarnya yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kelak apabila tidak dilaksanakan. Kemudian Allah katakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan terus-menerus
hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan tambahan dari amalan yang wajib, sampai aku mencintainya. Taib. Dan yang dimaksud dengan tambahan di sini, ikhwanifillah, bukan berarti kemudian kita boleh menambah seenaknya sendiri, tidak. Tapi amalan-amalan tambahan sebagaimana dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tambahan atas amalan-amalan yang telah diwajibkan. Dari potongan hadits ini kita ketahui bahwasanya amalan-amalan sunnah, ikhwanifillah, ketika seorang hamba menjaganya merupakan sebab diraihnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Berarti ini keutamaan yang besar ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan salat tatawwu juga, ikhwanillah, bahwasanya memperbanyak salat sunnah merupakan sebab ketinggian derajat seseorang di surga Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebab rif'ah bil jannah. Hal ini sebagaimana datang dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an amalin yadkhuluhul jannah, tentang suatu amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaika bi kathratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajat wa hutta 'anka biha khati'ah." Atasmu untuk memperbanyak sujud. Ini memperbanyak sujud dengan apa? Memenuhi yang wajib, kemudian menambah salat-salat sunnah. Dan dimaksud dengan sujud di sini adalah salat, alhamdulillah. Bukan kemudian sekedar perbanyak sujud. Datang ke masjid sujud 10 kali. Pulang ke rumah di kamar mau tidur sujud 10 kali. Bukan demikian maksudnya. Tapi yang dimaksud dengan alaika bi kathrati sujud, yaitu dengan memperbanyak salat. Baik salat yang wajib ini yang merupakan modal dasar, kemudian ditambah salat-salat sunnah. Kemudian Rasulullah katakan, sebab engkau tidaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kali sujud, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu dengan sebabnya, dan Allah akan menghapus darimu kesalahan dengan sebab sujud tersebut. Di sini keutamaan seorang memperbanyak salat sunnah sebagai sebab ketinggian derajat di sisi Allah, juga sebab terhapusnya dosa-dosa. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Rabi'ah bin Malik al-Aslami, tatkala beliau mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku meminta kepadamu untuk bisa menjadi temanmu di surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawari kepada Rabi'ah, sal, mintalah. Kamu minta apa? Salah. Ternyata yang diminta adalah perkara yang besar ini. Minta untuk menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyertai Nabi di jannah. Tentunya ini kedudukannya sangat tinggi. Rasulullah katakan, "Au ghaira dzalik," ataukah selain itu? Maka Rabi'ah mengatakan, "Huwa dzak," itu saja ya Rasulullah yang aku minta. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'inni ala nafsiki, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Bantulah aku atas dirimu untuk bisa mencapai permintaanmu tersebut dengan memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak salat-salat sunnah. Memperbanyak salat sunnah.
Dan juga dengan salat sunnah ikhwanifillah, seseorang akan tertutup kekurangan-kekurangannya pada salat wajib sebagaimana disebutkan dalam hikmah tentang pensyariatan salat sunnah. Kita baca, qala al-hikmatu min masyru'iyyatiha. Hikmah dari pensyariatan salat sunnah. Qala wa qad syara'a subhanahu at-tatawwu'a rahmatan bi'ibadihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan salat-salat sunnah sebagai bentuk rahmat terhadap hambanya. Maka wajib kita mengetahui perkara ini ikhwanifillah, sehingga kita ketika melaksanakan salat sunnah melaksanakannya dengan penuh kesyukuran, karena ini merupakan rahmat dari Allah. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala tidak syariatkan di sana ada salat sunnah, yang ada hanya salat wajib saja, tentunya kita akan kesulitan untuk bisa memenuhi hal tersebut. Tidak ada peluang untuk bisa menutup kekurangan-kekurangan dalam salat wajib. Padahal salat wajib ikhwanifillah, kita yakin penuh dengan kekurangan yang kita lakukan, terutama dari sisi khusyuk. Maka salat sunnah pada hakikatnya merupakan rahmat dari Allah. Faja'ala likulli fardin tatawwu'an min jinsi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk setiap salat wajib atau setiap amalan yang wajib tatawwu'an min jinsi. Amalan-amalan sunnah, na'am, ketaatan yang tidak wajib dari jenisnya. Kalau salat ya ada salat sunnah. Kalau puasa Ramadan, puasa wajib, di sana ada puasa-puasa yang sunnah. Nah, amalan yang sejenis. Ya rahamukallah. Liyazdadal mu'minu imanan wa rif'atan fid darajati bi fi'li hadzal tatawwu'. Agar seorang mukmin bertambah keimanan. Bagaimana ini? Melakukan salat sunnah dan amalan-amalan sunnah bertambah keimanan? Ya jelas. Karena keimanan bertambah dengan apa? Dengan amalan ketaatan. Baik. Hal ini sebagaimana telah kita lewati dalam pelajaran-pelajaran akidah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Wa rif'atan fid darajat, dan ketinggian derajat. Ini telah kita lewati tadi hadisnya. Hadis siapa tadi, Ahmad? Hadis Tsauban. Na'am alaika bi kathratis sujud. Juga hadis Rabi'ah ibn Malik al-Aslami. Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Walitukmilal faraid. Dan hikmah disyariatkannya salat-salat sunnah ini juga untuk menyempurnakan salat-salat wajib. Wa tujbira yaumal qiyamah bihadat tatawwu', atau wa tujbara yaumal qiyamah bihadat tatawwu', dan agar amalan-amalan yang wajib ini akhwanifillah bisa tertutupi pada hari kiamat dengan salat-salat tatawwu' atau dengan amalan-amalan tatawwu' secara umum. Kenapa? Fa innal fara'idha ya'tariha an-naqs. Sebab amalan-amalan yang wajib itu terkenai ya kekurangan-kekurangan dalam menunaikan. Ketika menunaikan amalan yang wajib, kita yakin mesti banyak kekurangan di sana sini ya khonifillah. Karena kita manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Ini diantara hikmahnya. Berarti kalau kita perhatikan ada beberapa hikmah yang disebutkan.
Yang pertama sebagai bentuk rahmat, rahmatan bi ibadi. Kemudian yang kedua, liyazdadal mu'minu imanan wa rif'atan fid darajat, untuk menambah keimanan seorang mukmin dan menambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan yang ketiga apa? Walitukmilal faraid, untuk menyempurnakan amalan-amalan yang wajib. Dalilnya kama fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdul muslimu yaumal qiyamati shalah. Fa in atammaha wa illa qila ungduru hal lahu min tatawwu'. Fa in kana lahu tatawwu' ukmilatil faraidu min tatawwu'ihi, thumma yuf'alu bisairil a'malil mafrudati mithla dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba yang berislam pada hari kiamat yaitu salat. Di sini juga peringatan kepada kita semua ikhwani fillah untuk memperhatikan salat kita. Kenapa? Karena itu adalah amalan yang pertama kali dihitung. Sesuatu pertama menunjukkan sesuatu penting. Kita akan pertama kali menunjukkan pentingnya dan menentukan. Maka apabila dia menyempurnakan salatnya, maka itulah yang merupakan alamat keberhasilan dia, alamat keberuntungan dia. Wa illa, apabila dia tidak menyempurnakan salat yang wajib, ikhwani fillah, qila ungduru hal lahu min tatawwu'. Lihat bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya ada bolong-bolongnya, ada kekurangannya, maka Allah katakan, lihat apakah dia memiliki amalan-amalan sunnah. Maka apabila dia memiliki amalan salat sunnah, disempurnakanlah, atau dijadikanlah amalan salat sunnah tadi sebagai penyempurna salat wajibnya. Kemudian dilakukan yang demikian tersebut untuk semua amalan-amalan yang diwajibkan. Jadi amalan yang diwajibkan, puasa yang wajib, dilihat apakah sempurna tidak. Kalau tidak sempurna, dilihat amalan yang sunnah, digunakan untuk menyempurnakannya. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Dengan disyaratkannya amalan-amalan yang sunnah, dan terkhusus dalam pembahasan kita ini, salat-salat sunnah. Yang insyaallah taala jenis-jenisnya akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza, subhanakallah.